Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Sahabatku yang beriman, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan kali ini saya ingin merefresh ingatan sahabatku semua, saudara-saudaraku seiman, setakwa, seamin, sebangsa, senegara, tentang bagaimana bangsa Indonesia ini merdeka. Bukan hanya tiba-tiba merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Jauh daripada itu, bangsa Indonesia mengalami sejarah yang begitu panjang. Bagaimana 350 tahun bangsa Belanda menjajah Indonesia. Ditambah lagi setelah bangsa Belanda pergi keluar dari Indonesia, datang bangsa Jepang. Meskipun tidak lama seperti Belanda, tetapi bangsa Jepang juga mengeruk sumber daya alam yang ada di bumi Nusantara ini. Namun sahabatku semua, kita tahu juga bahwa jauh sebelum itu, Nusantara ini atau bangsa Indonesia ini dulunya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, sampai kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Demak, Banten, dan lain sebagainya. Semua berlatar belakang agama yang berbeda-beda. Ada kerajaan berlatar belakang agama Hindu, ada kerajaan berlatar belakang agama Buddha, dan ada kerajaan berlatar agama Islam. Indonesia sudah dibangun ratusan tahun yang lalu oleh nenek moyang kita. Maka sejarah panjang sudah mengukir sejarahnya di Indonesia. Maka akibatnya adalah kesepakatan yang terjadi antara kiai, ulama, pejuang hingga rakyat untuk menjadikan Pancasila sebagai konsensus bersama, pedoman berbangsa dan bernegara dengan semboyan yang terikat di bawahnya Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila menurut umat agama Islam adalah sebagai pedoman berbangsa dan bernegara, bukan sebagai pedoman dalam kehidupan. Perlu dicatat bahwasanya Pancasila ini menurut umat Islam adalah hanya sebatas pedoman berbangsa dan bernegara. Tidak ada kaitannya dengan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi kaitannya adalah untuk bermuamalah kepada sesama anak bangsa yang ada di Indonesia ini. Bukan dijadikan untuk sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Pedoman hidup umat Islam sudah ada, yaitu kitab suci Al-Quran. Lantas Bhinneka Tunggal Ika yang secara lugawi berarti berbeda-beda tetap satu jua. Mengapa para kiai, para ulama pada saat itu sepakat? Bukankah ini memberikan celah kepada musuh agama kita untuk terus berkembang di negara kita? Bukankah agama lain dengan adanya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini diberikan peluang untuk memerangi umat Islam yang mayoritas? Jawabannya bukan. Bukan untuk membiarkan umat agama lain berkembang, membiarkan umat agama lain memusuhi umat Islam. Tetapi jawabannya terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 93. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walaki yudillu man yasha wa yahdi man yasha wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dan mampu menjadikan kita umat wahidah, umat yang satu. Walaki yudillu mayyasha, akan tetapi Allah ingin menyesatkan seseorang yang dikehendakinya.
wa yahdi may yasha. Dan Allah pun ingin memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Maka dari ayat ini sudah tergambar jelas bahwasanya perbedaan yang ada di muka bumi ini merupakan sebuah sunnatullah yang memang Allah sendiri yang menciptakannya. Di ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, ila akhiril ayat. Bagaimana ayat ini berbunyi, Allah menyeru kepada semua manusia bahwasanya Allah menciptakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian dari laki-laki dan perempuan dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal satu sama lainnya. Bukan untuk saling memerangi, tetapi saling kenal mengenal. Ini merupakan sebuah sunatullah, perbedaan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka dari itu, saudaraku semua, mengingat fenomena yang terjadi belakangan ini, banyak calon-calon terorisme atau tersangka-tersangka terorisme yang ditangkap oleh Densus 88 di berbagai daerah di wilayah kita yang ingin mengoyak makna Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin belum paham makna dari Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dia ingin menebar teror dan mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mari sahabatku, umat Islam semua dimanapun Anda berada, saya mengajak kepada kita semua, mari kita bumikan Islam yang toleran. Mari kita bumikan moderasi beragama agar tercipta kerukunan antar umat beragama. Bagi kawan-kawanku yang beragama di luar Islam, ayo sama-sama kita saling merangkul untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam hal muamalah atau dalam hal hubungan kita, baik kita antar sesama manusia. Bila mana hubungan antar agama, maka lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Insya Allah, mudah-mudahan dengan itu semua, dasar sejarah dan ayat yang tadi sudah saya sampaikan menjadi bekal bahwasanya kita bisa senantiasa menjadikan perjuangan-perjuangan para founding father bangsa Indonesia ini kita aplikasikan saat ini. Bagaimana dulu mereka berjuang memerdekakan bangsa Indonesia, tidak pandang bulu, tidak pandang dari mana dia berasal, agamanya apa, sukunya apa, bahasanya apa, asalkan dia ingin berusaha untuk memerdekakan bangsa Indonesia, maka mereka satu tujuan, mereka tidak pandang bulu, mereka berjuang bersama. Yuk sama-sama kita jadikan filosofi dan sejarah itu sebagai pengerat tali persaudaraan kita sesama anak bangsa, agar negara kesatuan Republik Indonesia akan tetap bersatu dalam bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, kita boleh berbeda, tetapi kita tetap satu tujuan, yaitu mempersatukan dan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma la tahrimna khairal ma indaka li syarri ma indana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.